Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Dr. Nugroho dan seluruh warga RSUD Kota Bogor. Selamat datang di podcast kami, podcast kesehatan yang rutin diadakan oleh RSUD Kota Bogor. Untuk kali ini, podcast hari ini dengan saya, Dr. Enel Rizka Aulia dan Dr. Nugroho Setiawardoyo. Dr. Nugroho ini dokter spesialis orto konsultan spine atau tulang belakang yang baru saja bergabung dengan kami di RSUD ya dok ya? Iya, alhamdulillah. Berapa lama dok? Sudah cukup lama, 12 hari. Oh, iya. Iya. Sudah Ya. cukup lama ya, Iya. 12 hari. Baik. Iya. Untuk tema kali ini kami akan membahas tentang operasi tulang belakang ya, karena hari Iya. narasumbernya adalah dokter orto spesialisasi lagi di spine atau tulang belakang. Ya, Langsung kita mulai saja dok. boleh. Boleh tolong dijelaskan dok, kira-kira ortopedi itu apa sih dok secara garis besarnya? Ya, saya mau cerita juga ya. Saya ortopedi sebenarnya kalau teman-teman masyarakat itu taunya dengan dokter bedah tulang. Sebenarnya ortopedi itu tidak hanya tulang, tetapi ortopedi itu ilmu yang mempelajari mengenai alat gerak. Jadi di situ ada tulang, ada otot, ada sendi, ada urat, ada saraf-sarafnya. Nah itu banyak sekali. Jadi nggak cuma hanya tulangnya. Makanya kemarin kalau di rumah sakit kemarin polinya tulisannya poli bedah tulang tuh. Ini kita sedang coba ganti menjadi poli bedah ortopedi. Jadi sebenarnya itu suatu kesatuan untuk masalah alat gerak gitu. Jadi bukan cuma tulang aja. Bukan cuma tulang aja. Ini ada harus persepsi yang diperbaiki Iya, masyarakat baik. bahwa nggak cuma tulang tapi otot dan seluruh Sendi, alat gerak iya. ya dok ya yang terlibat. Bahkan pembagiannya itu ada sampai 7. Ada yang khusus elbow saja, bahu, shoulder, lutut, ada ankle, ada kaki, ada tangan, ada tulang belakang, ada lagi pinggul, banyak banget. Ya, tumor. Ya, tiap sendi ada. Spesialisasinya lagi. Subspesialisnya masing-masing. Nah, untuk dokter Nugroho ini kita akan membahas tentang tulang belakang. Untuk spine sendiri pada ortopedi itu mencakup penyakit apa saja dan gejala yang seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau dari tulang belakang ya, tulang belakang itu kalau ortopedi tulang belakang berarti segala sesuatu di tulang belakang. Bisa penyakitnya berdasarkan degeneratif, bisa juga penyakit bawaan lahir, ada tulang belakang, bisa juga penyakit infeksi pada tulang belakang, pasien-pasien dengan penyakit saraf kejepit misalnya, kemudian apalagi ya, banyak banget, ada deformitas atau kelainan bentuk tubuh dari leher sampai tulang ekor. Segala sesuatu yang dikeluhkan Ya. di bagian tulang belakang. Bahkan Betul sampai sekali. ada yang kadang penjalaran ke kaki itu salah satunya karena Betul, tulang belakang ya kan? jadi kadang penyakit tulang belakang kita nggak tahu ya, maksudnya dok saya sakit tulang belakang, dok saya nggak sakit tulang belakang, yang sakit itu kaki saya. Nah itu kadang saya sering ibaratkan dengan kita punya lampu dan saklarnya. Memang lampunya itu di atas langit ya, di langit-langit, tetapi saklarnya itu ada di dekat kita. Nah sama seperti di tulang belakang, sarafnya ada di tulang belakang itu yang terjepit, tetapi yang terasa oleh pasien itu di kaki-kakinya, tidak bisa berjalan jauh, terus terasa panas, punggungnya terbakar atau dan lain-lain. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih dok, kira-kira apakah semua penyakit itu harus dioperasi-kah? Nah, Biasanya itu. orang takut nih, Ya. kalau katanya saraf kejepit harus operasi lah, apalah inilah, Nah, ini takut betul. lumpuh apa segala macam gitu Ya, kan? ini salah satu mitos di perbedahan tulang belakang ya. Wah, jangan pergi ke dokter tulang belakang, nanti dioperasi. Ya, padahal tidak semua pasien tidak punya semua penyakit itu dioperasi ya. Jadi hanya kalau saya hitung mungkin hanya 5 sampai
10% saja ya, 3 sampai 10%. Bayangkan kalau setiap hari misalnya poli tulang belakang itu bisa sampai 20 sampai 40 pasien ya sehari, Senin sampai Sabtu. Itu kalau 1 bulan berarti 100 pasien ya, 100 pasien yang kita operasi seminggu cuma 3 kali. Jadi kira-kira yang perlu operasi berapa sih persen? Hanya 3 sampai 10%. Yang lainnya bisa bagus, bisa baik kembali seperti semula dengan pengobatan, obat-obatan, fisioterapi, kemudian intervensi nyeri yang lain, begitu. Jadi tidak semua penyakit yang berhubungan dengan tulang belakang itu terapinya operasi ya? Kayaknya kalau operasi itu sudah pilihan terakhir. Jadi operasi pada tulang belakang itu kita paling paling kita sayang ya, itu jalan terakhir yang kita akan lakukan bila terapi konservatif ya, dikasih obat, dikasih korset, fisioterapi, lain-lain begitu, tidak ada perbaikan, jalan terakhirnya adalah operasi sebenarnya gitu. Kalau gitu, kira-kira penyakit yang seperti apa sih dok yang memang perlu operasi itu? Sebenarnya kalau yang wajib sebenarnya ya, yang sudah tahap-tahap yang gagal konservatif, maksudnya yang tidak ada perbaikan dengan cara-cara konservatif tadi, di fisioterapi sudah, dipasang brace sudah, minum obat sudah ya, itu sudah 2 bulan, 3 bulan berlarut-larut, itu biasanya kita membutuhkan tindakan operasi. Terus kalau yang ada penurunan kekuatan otot, sudah mendekati kelumpuhan, nah itu mungkin itu juga yang paling sering kita lakukan. Terus ada juga misalnya tindakan yang keadaan-keadaan yang emergensi, seperti tidak bisa buang air kecil, buang air besar secara mendadak, istilahnya Cauda equina syndrome. Itu suatu emergensi karena penekanan saraf secara cepat di tulang belakang, itu kita harus segera bebaskan. Nah, kemudian tumor juga sesuatu yang tumbuh. Tidak mungkin kita dengan pengobatan saja kita harapkan tumornya mengecil kemudian hilang. Kita juga harus ambil itu tumor supaya tumornya tidak menyebar ke mana-mana lain. Jadi itu salah satu mitosnya nih ya, kalau ke dokter tulang belakang ya, ke dokter spine dibilang semua dioperasi, enggak juga ya. Enggak semua dioperasi. Kemudian operasi itu jalan terakhir ya, bukan jalan pertama. Jadi nggak perlu khawatir ya, tetap perlu. Iya, yang penting konsultasi dulu karena tidak semua juga penanganannya sama. Iya, begitu. Betul. Walaupun diagnosisnya sama, tapi belum tentu penanganannya sama ya dok. Iya betul, kurang karena lebih seperti itu ya, tergantung klinis pasiennya juga ya. Ada yang pasiennya besar badannya, dia tinggi berat. Kemudian ada saraf kejepit kecil, tapi dia tidak bisa bekerja sudah 3 bulan, 4 bulan, datang sambil nangis misalnya, aduh sakit sekali, ya, yang seperti itu saya nggak bisa kerja dok, dia bilang gitu, yang seperti itu kita bantu. Ya, tetapi kalau ibu-ibu misalnya kalau di fotonya di X-ray, MRI misalnya ya, itu sudah terjepit, tapi beliau tidak mengatakan nggak sakit, nggak apa-apa, sudah masih bisa aktivitas, yang begitu juga kita tidak lakukan apa-apa. Jadi sebenarnya memang spine ini unik karena setiap orang dan setiap individu itu berbeda penanganannya, jadi tidak sama. Begitu, tergantung klinis sama apa yang kita dapatkan di pemeriksaan penunjang. Jadi begitu, intinya dokter. Harus ke Poli Dokter Nugroho dulu kayaknya ya. Ya konsultasi dulu lah. Konsultasi dulu, oke. Berikutnya dok, bahaya nggak sih dok kalau operasi? Kayaknya orang tuh kalau udah dengar operasi kan kayaknya mikir-mikir lagi, takut. Ya betul. Kalau ngomongin, selalu pasien itu tanya ya, dok operasi tulang belakang bahaya nggak dok? Katanya lumpuh dok misalnya ya. Nah, terus ada yang bilang resikonya bagaimana? Ini saya mau cerita, saya punya adik sepupu saya itu pilot Boeing ya. Saya tanya sama
dia pilotnya Batik Air, nggak boleh ngomong merek ya. Nah, nanti kita sensor gitu ya dok. Nanti tolong diedit ya. Dia pilot ya. Terus saya tanya sama dia, Dek, gimana nyetir pesawat itu? Gampang mas, dia cuma pencet-pencet tombol, angkat ininya, kemudian tuasnya, terus dia terbang. Sebenarnya sama. Terus, nah bagi kita itu, tapi saya tanya naik motor bisa nggak? Nggak bisa mas, saya biasanya naik mobil. Ya, jadi apa sih sebenarnya kalau dibilang bawa pesawat bahaya nggak? Bawa pesawat itu bahaya. Tetapi bagi orang yang sudah dilatih, dia pendidikan pilot ya, kemudian memang diajari untuk mengendarai pesawat, itu kendaraan paling aman di dunia sebenarnya ya. Betul, kalau betul. Ya begitu. Sama juga dengan operasi tulang belakang. Kalau ditanya bahaya nggak sih dok? Di situ kan banyak sarafnya ya dok ya. Di situ, ada tulangnya keras, ada saraf. Katanya kalau sedikit-sedikit bisa lumpuh. Memang di situ daerah yang sensitif, tetapi dokter tulang belakang seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya sudah dilatih untuk bekerja, untuk beroperasi di daerah seperti itu. Jadi kita juga hati-hati, teknologi juga banyak, ada yang namanya IOM ya, kelistrikan intraoperatif monitoring, itu untuk mengetahui kalau sarafnya terganggu atau tidak pas lagi operasi. Itu juga ada penggunaan alat-alat yang sampai sekarang malah sampai ada robotnya. Jadi kalau ditanya operasinya berbahaya atau tidak, karena saya tiap hari operasi tulang belakang ya, jadi ya saya bilang nggak berbahaya, tetapi memang kita kerjakan secara teliti. Begitu. Jadi sebetulnya kalau berbahaya atau tidak kan yang namanya dilakukan oleh sudah profesional, sudah ahlinya, sudah berpengalaman. Saya rasa sih lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan rasa ketakutannya itu ya dok ya. Jadi itu salah satu mitos-mitos yang ada di ortopedi ya, maksudnya. Terus ada lagi berkembang bahwa operasi tulang belakang bagaimana? Bapak itu termasuk operasi besar. Itu paling sering juga ditanyain tadi saya di jalan dari Poli. Ditanya, dok operasinya operasi besar kah? Sebenarnya sekarang itu hampir semua operasi di bidang ortopedi tulang belakang itu bisa dilakukan dengan cara minimal invasif ya. Cara minimal invasif itu sayatan yang lebih kecil untuk hasil yang lebih baik ya, supaya pasien bisa cepat kembali pulih, bisa cepat kerja ya, minimal invasif. Jadi yang dulu irisannya itu besar-besar, sekarang tuh ada alat-alat ya, endoskopi, mikroskop, macam-macam ya. Itu irisannya yang tadinya misalnya 10 cm bisa sampai 0,8 cm, nggak perlu dijahit malahan. Jadi banyak sekali opsi-opsinya ya yang bisa kita lakukan, bahwa identik bahwa operasi tulang belakang itu operasi yang operasi besar, itu udah salah ya. Maksudnya banyak operasinya malah kecil-kecil. Operasi hari ini besok pulang udah biasa itu sebenarnya gitu. Tapi semua tergantung dari klinisnya sebenarnya, sama masalahnya masing-masing begitu. Kembali lagi ke klinis masing-masing ya dok ya. Oke. Kalau misalnya untuk operasi segala macam, kayaknya udah cukup jelas ya dok ya, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nanti tergantung bagaimana hasil setelah konsultasi, setelah pemeriksaan, penunjang kepada dokter dan lain-lain. Nanti kan akan didiskusikan juga dengan dokter penanggung jawabnya, rencana operasi seperti apa, tindakannya seperti apa. Kalau untuk proses recovery dok pasca operasi, bagaimana tuh dok? Ini juga salah satu mitos ya, bahwa operasi tulang belakang kalau dioperasi kembalinya lama ya, kembalinya lama, terus kerjanya nanti lama, nanti nggak bisa seperti semula. Justru itu mitos yang salah. Jadi tujuan kami dari dokter tulang belakang itu ya, tujuannya supaya pasien bisa lebih cepat untuk kembali aktivitas dan kembali seperti semula, bukan lebih menurun ya. Jadi kalau kita mau ya, misalnya habis operasi yang dulu tidak bisa berjalan cuma 20 meter terus sakit, kita maunya tante-tante
opa-opa itu bisa jalan lebih jauh ya, dari yang 20 meter sampai 100 meter, 200 meter. Kalau di luar negeri orang tua biasanya hidup sendiri tidak sama orang anaknya. Jadi mereka harus bisa ke pasar ya. Jadi umur 50 60 tahun itulah saat-saatnya di mana tulangnya sudah mulai terjadi pengapuran ya, bantalan tulang belakangnya juga sudah mulai menyempit sehingga terjadi saraf kejepit. Di situ kita lakukan operasi supaya apa? Supaya bisa cepat kembali seperti sedia kala beraktivitas. Jadi tujuan goal utamanya ya supaya bisa lebih baik, bukan yang lebih baik. Kalau ada tujuannya yang nggak lebih baik, pasti dokternya nggak lakukan. Biasanya sih begitu ya. Jadi terus kalau dulu operasi dengan teknik biasa, open yang biasa, buka base lebar itu mungkin butuh 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Sekarang dengan minimal invasif, hari ini operasi, besok pulang, Senin sudah kerja lagi, itu biasa sebenarnya. Ya, itu yang kita mau ke arah sana juga. Kalau di RSUD Kota Bogor, begitu. Ya, dengan begitu orang nggak takut lagi ya. Ya, kalau saya selalu bilang sama pasien saya itu kayak apa ya? Kayak nonton film Rambo. Rambo penjahatnya banyak itu nggak takut tuh dia ya, karena apa? Karena Rambo itu tentara yang kuat, terus tekniknya banyak, dia akalnya banyak. Jadi sama seperti pada operasi tulang belakang juga, walaupun masalahnya nanti dijabarkan satu-satu, apakah saraf kejepitnya, tulangnya pengapurannya. Nah, nanti kita pakai teknik yang bagaimana bisa menyelesaikan semuanya dengan efek seminimal mungkin pada pasien, supaya intinya adalah pasien bisa cepat bisa kerja lagi. Kalau nenek kakek kita bisa main dengan cucunya tanpa nyeri ya, itu juga itu yang paling penting. Terus apa lagi? Yang paling penting mungkin paling tujuannya adalah untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya dok ya, mandiri. Kayak kan orang kalau misalnya nggak bisa jalan ya nggak bisa kamar mandi, nggak bisa apa segala macam. Nah proses tindakan dari orto ini ya tujuannya untuk bisa mengembalikan activity daily living lagi gitu, tujuannya kan itu sebetulnya. Ini langsung ke sesi tanya jawab mungkin ya? Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari RAD Aestro. Halo dokter, izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara sakit tulang belakang biasa dengan masalah tulang belakang yang lebih serius? Yang biasa atau yang sudah lebih serius? Gimana? Ini maksudnya apa? Hubungan? Cara membedakan apa cuma nyeri-nyeri pinggang doang? Iya. Oke. Jadi sebenarnya gitu kalau sakit pinggang biasa itu biasanya saya mengerti ya. Mungkin mungkin seringkali disebabkan hanya otot yang tegang ya. Biasanya kalau back muscle spasme istilahnya, kita salah tidur, salah jongkok, salah duduk. Bagaimana itu sebenarnya apakah kita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu ya. Kalau dia masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, masih bisa bekerja, mandi dan lain-lain ya, itu masih bisa, biasanya itu belum serius. Tetapi kalau tulang yang lebih serius, biasanya kalau nyerinya sudah tinggi, tidak bisa tidur, tidak bisa berjalan lebih dari 30 meter, kemudian masih butuh alat bantu, ada kehilangan keseimbangan atau gangguan pada buang air kecil dan buang air besar, itu juga salah satu yang serius. Kemudian kelemahan anggota gerak bawah, misalnya kaki dan tangan, begitu. Jadi dilihat dari bagaimana masih bisa atau enggak melakukan kegiatan sehari-hari ya dok. Betul. Ya. Sama tadi jangan lupa kalau ada masalah buang air kecil, buang air besar, entah nggak kerasa biasanya dok ya, tiba-tiba ngompol, tiba-tiba buang air besar, itu juga berarti ada sesuatu yang harus dicurigai dari tulang belakang. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Zulfa Anissa, dok izin bertanya apakah ada tindakan atau perawatan untuk yang memiliki muscle spasm? Oh ya, terima kasih. Ya tadi sudah dibahas ya, back muscle spasm itu paling sering ya. Biasanya yang paling utama itu kalau anak muda itu karena duduknya, kadang duduknya itu sering nyender begini ya, kalau nonton TV terus enak-enaknya sini ya, biasanya begitu. Nah ini kalau posisi duduk seperti ini nih, ini punggung ini, otot punggung kerjanya ekstra maksimal ya, jadi kalau tiap hari duduknya nyender-nyender begitu, itu
punggungnya sakit lama-lama, otot punggung itu walaupun otot punggung itu otot yang tidak kita kontrol ya. Jadi lama-lama dia bisa capek juga, bisa kram otot. Nah, kalau di punggung namanya back muscle spasm tadi. Itu caranya bagaimana? Ya kalau duduk yang duduknya tegak ya, baik, kemudian tidak menyender kalau bisa begitu. Kalau di belakang ada senderan lebih baik sehingga otot punggungnya juga tidak bekerja terlalu berat ya. Kemudian kalau mau ngambil alat atau punggung tidak membungkuk seperti ini, tetapi kaki dahulu yang turun. Nah, itu juga penting untuk kesehatan punggung sehari-hari. Tapi ya, kenapa begitu. lebih nyaman duduk kayak gini ya, Dok? Hah? Kenapa lebih nyaman duduk kayak gini ya? Kayak gini kayaknya lebih pegel deh. Kayaknya saya pegel banget dari duduk kayak gini. Itu nggak biasa kali ya? Iya, sebenarnya kalau gini enak banget. Betul, apalagi zaman COVID kemarin ya kan, work from home, jadi banyak banget pasiennya itu betul, nyeri punggung bawah itu karena posisi duduk ini tadi. Jadinya emang bagi kitanya enak, tapi sebenarnya sekali lagi otot punggung itu tidak dikontrol sama kita tidak tahu, sehingga ketika mereka menyerah kita baru tahu, aduh punggungku sakit begitu. Ya, oke. Ini jadi catatan juga buat saya. Berapa lama waktu? Pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat siang, dokter. Berapa lama waktu yang disarankan untuk duduk di depan komputer atau televisi agar tidak berdampak buruk pada postur? Oke, jawabannya 30 menit. Setelah 30 menit, Anda harus berdiri ya, geser kiri, geser kanan ya, kemudian ke atas, kemudian baru ngetik lagi. Begitu, lanjut. 30 menit berarti ya, Dok ya? Kenapa 30 menit? Satu SKS, nggak usah dibahas, itu hubungannya sama otot, sama dan lain-lain. Ya, intinya 30 menit ya. Pokoknya ya. Oke. Ya. Nah, ini penting nih, Dok. Ya. Halo dokter, apakah operasi tulang di RSUD di cover BPJS? Boleh berikan tips bagaimana cara saya bisa mengelola nyeri tulang belakang dalam aktivitas sehari-hari tanpa merasa terlalu terbatas? Oke, kalau operasi tulang belakang di cover sama BPJS, nanti ada tim JKN juga yang bisa memberikan jawaban, tapi hampir 95% kayaknya di sini pasiennya BPJS, jadi bisa, nggak ada masalah. Kemudian tips bagaimana mengelola nyeri tulang belakang aktivitas terakhir. Yang pertama pakai obat tadi, kalau nggak pakai alat bantu korset kalau memang sudah ada kelainan tulang belakang. Brace gitu ya, Dok ya? Iya, brace ya. Nanti bisa konsul sama dokter rehab medik juga. Ya. Sip. Berikutnya, halo dokter, apakah ada makanan atau nutrisi tertentu yang dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang saya? Dan apa resiko jangka panjang dari sakit tulang belakang yang tidak diobati dengan benar? Oke. Nutrisi semua bagus ya, tidak ada yang spesifik buat tulang, tapi sebenarnya kalau tulang belakang aja. Tapi untuk tulang itu secara biasa itu yang makanan bergizi yang kita udah makan udah biasa ya, maksudnya yang kurang itu sebenarnya aktivitas fisiknya. Jadi ketika kita muda ya, biasanya dewasa muda itu kurang aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisiknya kurang, olahraganya kurang, tulangnya tidak cukup kuat. Jadi kita kalau mau nabung itu ketika muda, nabung tulang itu dengan cara olahraga ketika kita muda begitu. Karena apa? Begitu kita nanti 40, 50, 60 itu pasti ada namanya pengeroposan tulang. Nah, itu kalau dari mudanya kita nggak olahraga, tulang belakang itu salah satu yang paling duluan terkena pengeroposan tulang. Jadi resiko jangka panjangnya adalah pengeroposan tulang. Jadi kalau sekarang makan bergizi oke, tetapi jangan lupa olahraga. Karena apa? Kalau nggak olahraga, tulangnya merasa sudah cukup kuat. Jadinya dia nggak mau tambah kuat lagi. Tapi kalau teman-teman nanti olahraga, tulangnya tambah kuat, itu tabungan kita buat di masa tua nanti. Begitu. Itu yang susah. Ya. Satu lagi dokter, ingin bertanya apa dampak berat badan berlebih pada pencegahan lordosis? Wih, keren nih. Apakah ada saran khusus dalam mengelola berat badan untuk mencegah masalah ini? Jadi kalau untuk masalah berat badan pencegahan, sebenarnya lordosis itu bagus ya. Lordosis itu bagus kalau di punggung bawah. Kalau di punggung atas memang tidak bagus ya. Jadi pencegahan lordosis itu saya kurang. Mungkin maksudnya
Mungkin maksudnya untuk kehilangan lordosis. Jadi kalau tulang belakangnya itu lurus itu jelek ya. Jadi kadang bilangnya loss of lordosis, dokternya bilang begitu. Lengkungnya kurang karena berat badan yang tinggi. Kalau saran khusus untuk pengolahan berat badan cuma satu, jadi harus berat badannya dikurangi karena tulang belakang terutama di segmen punggung bawah itu dia yang paling memegang dan menahan beban tubuh kita. Jadi kalau beratnya banyak, tekanannya berat, nanti tekanannya juga tinggi, akhirnya yang terjadi gejala-gejala saraf kejepit. Jadi berat badan paling sering itu diasosiasikan sama penyakit HNP, saraf kejepit, begitu. Sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik ya dok ya? Yeah. Oke, kalau untuk pertanyaan sepertinya sudah semuanya. Dari pembicaraan kita juga kayaknya menarik banget ya. Semoga bisa mengubah mindset warga RSUD Bogor tentang tulang belakang dan tidak perlu khawatir tentang operasi tulang belakang selama masih dilakukan oleh yang ahlinya. Ya. Oke, ini ada sedikit informasi untuk jadwal Dokter Nugroho di RSUD. Bisa ada di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk jamnya bisa dilihat di Instagram RSUD Kota Bogor.